Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Ya, ini sebuah fenomena di mana intoleransi semakin merajalela. Ya, merajalelanya intoleransi ini semata-mata disebabkan oleh negara tidak tegas. Ya, aparat penegak hukum tidak tegas, masyarakat pun tidak tegas. Dan ketika masyarakat tegas, berarti itu terjadi penghakiman atas sekelompok masyarakat terhadap orang yang lain. Dan ini yang selama ini selalu masyarakat menahan diri. Ya, apa yang terjadi di Gunung Semeru kemarin memperlihatkan begitu merajalelanya pelaku intoleran melakukan apa saja yang mereka suka, ya, apa saja yang mereka niatkan untuk sekedar menunjukkan eksistensi mereka bahwa mereka ada. Karena itu, ya, di dalam konstitusi kita sebetulnya sudah menjamin, ya, negara menjamin hak tradisi masyarakat, ya, semua kearifan lokal dilindungi, ya, hak-hak tradisi masyarakat dilindungi. Kemudian pada pasal berikutnya agama dan kepercayaan masyarakat itu diperlakukan setara, ya, baik itu mengenai keyakinan terhadap agamanya maupun kewajiban untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaan dan keyakinannya. Dua ini setara, tidak bisa dianggap satu yang lain lebih tinggi daripada yang satu. Jadi keyakinan untuk memeluk agama, ya, dan juga kepercayaan, kemudian pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan itu dijamin sama. Jadi ketika kepercayaan masyarakat untuk menghormati leluhurnya, ya, untuk menghormati adat budaya masyarakat setempat yang selalu dihormati secara turun-temurun, kemudian diperlakukan secara semena-mena oleh sekelompok orang, itu adalah tindakan yang harus diambil langkah-langkah hukum yang tegas supaya bisa memberikan efek jera. Karena apa yang terjadi di Gunung Semeru kemarin itu adalah penghancuran terhadap nilai budaya yang pada saat sekarang ini negara sedang berusaha sekuat tenaga untuk merawat kebinekaan. Penafsiran yang simpang siur seperti inilah yang harus diluruskan, ya. Peran tokoh agama, peran gereja, peran organisasi agama, peran pemerintah harus sejalan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang terkait dengan kepercayaan terhadap agama dan juga hal-hal yang terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap nilai warisan budaya yang selama ini dihayati secara turun-temurun. Dan itu semua merupakan nilai-nilai yang sudah terkandung di dalam sila pertama Pancasila. Jadi kalau ada tindakan sekelompok masyarakat yang seperti kemarin, ya, sesajen yang disepak-sepak kemudian diviralkan, itu sebetulnya tindakan yang biadab. Tindakan yang kalau misalnya ditolerir terus, maka ini akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Untung apa yang terjadi kemarin itu terjadi di Gunung Semeru, masyarakat masih bisa menahan diri. Tetapi kalau hal itu seandainya terjadi di NTT, di Papua, atau di Maluku, itu orang bisa berdarah-darah karena mereka merasa harga diri, kehormatan leluhurnya diinjak-injak. Padahal budaya memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, itu pemikiran intoleran tadi kan. Pemikiran intoleran akhir-akhir ini mendapat porsi yang sangat besar melalui medsos. Mereka bisa melakukan apa saja, ya, narasi yang dikeluarkan meskipun itu menghina orang, menghina sekelompok masyarakat, menghina agama orang lain, menghina budaya orang lain, tetapi negara mendiamkan ini. Negara tidak serta-merta mengambil langkah tegas, ya, seperti halnya dalam kasus-kasus tertentu. Tiba-tiba saja polisi menangkap seseorang karena melakukan
ujaran kebencian ya terhadap pejabat tertentu, kepada orang tertentu. Tetapi kenapa dalam kasus-kasus lain yang begitu marak terjadi, pemerintah tidak ambil tindak? Ya, jadi ini pertama ada pembiaran ya. Selain pembiaran, ada kelompok ormas-ormas besar memberikan dukungan terhadap kelompok ini. Karena kaitannya dengan ini, karena kelompok ini makin besar sehingga kelompok baik itu eksekutif maupun legislatif bertindak sangat hati-hati, bahkan terkesan melindungi kelompok ini. Ini kaitannya dengan kepentingan pemilu, pilkada dan lain-lain. Sehingga ketika kelompok ini merajalela melakukan hal-hal yang sangat mengganggu substansi tentang integrasi nasional, mereka ini didiamkan begitu saja. Banyak kasus laporan tentang hal ini di kepolisian, tetapi tidak ada tindak lanjut. Ini yang sangat kita sesalkan. Nah, ini ada yang salah dari pemerintah ya, ada yang salah dari aparat penegak hukum, bahkan masyarakat ya. Ketika keyakinan masyarakat lokal, ketika budaya lokal diinjak-injak, bahkan kalau dilaporkan pun pemerintah tidak ambil langkah-langkah hukum, bahkan diabaikan. Tetapi ketika menyangkut agama-agama besar yang diakui oleh negara, padahal agama-agama besar yang diakui oleh negara itu katakanlah itu kan agama-agama impor. Tetapi kenapa kita lebih mendahulukan itu, kita lebih menjunjung tinggi itu, sementara yang merupakan warisan nilai budaya kita yang diatur di dalam beberapa pasal di dalam UUD 45 bahwa itu harus dihormati, dipertahankan dan dijaga. Tetapi pelaksanaannya tidak ada. Jadi ini ada mata rantai yang putus. Konstitusi memberikan jaminan, tetapi implementasi dalam penindakan ketika ada pelanggaran tidak dilakukan. Nah, negara dan aparat kepolisian, ya bahkan masyarakat juga sudah mendesak supaya segera tangkap pelakunya. Ya, mengapa ini harus ditangkap? Supaya tidak terjadi di tempat lain. Karena dampak dari peristiwa di Semeru kemarin, kalau itu dibiarkan, itu mereka akan semakin merajalela dan masuk kepada wilayah-wilayah yang mungkin sebentar lagi di Bali pun akan mereka lakukan begitu. Karena di Bali itu setiap jengkal, setiap meter selalu kita ketemu ada sesajian yang pada jam tertentu dilakukan secara ritual oleh masyarakat Bali. Jadi apa yang terjadi kemarin di Semeru itu sebetulnya ancaman sinyal kuat bahwa itu akan mereka lakukan di Bali dan di tempat-tempat lain.